Halo Pisces, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama, karir, bisnis, peruntungan ataupun finansial Pisces. Kartu yang keluar adalah Wheel of Fortune. Ini menunjukkan roda peruntungan yang berputar. Jadi hasilnya mungkin nggak seperti yang kamu harapkan, nggak exactly gitu, nggak tepat seperti yang kamu harapkan. Tapi ini akan membawa kamu ke suatu hal yang bagus gitu. Jadi ibaratnya kayak jembatan aja dulu, nggak usah buru-buru gitu. Yang diperlukan ketika kartu Wheel of Fortune keluar adalah flexibility kita. Kita harus lebih fleksibel ngadepin situasi gitu. Jangan karena, tapi kan saya sebenarnya pengennya ini gitu. Terus kita jadi gagap dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Belajarlah untuk fokus terhadap present moment. Fokus sama apa yang ada di depan kita, yang sedang dihidangkan semesta di piring kita gitu ya. Oke, ini gimana handle-nya, ini gimana ngerjainnya, saya harus bersikap seperti apa, pendekatan seperti apa yang harus saya lakukan gitu. Karena hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang berubah dari rencana awal, itu adalah sebenarnya pelajaran yang bagus buat kita. Karena semua hal dalam hidup ini adalah tentang pelajaran yang bisa membuat kita semakin bertumbuh gitu ya. So, new challenge, ada tantangan baru. Lalu untuk percintaannya Pisces, kartu yang keluar adalah The Hermit. Ini seorang pertapa. Ketika kartu pertapa keluar, somehow ini energi yang tertangkap adalah tentang membersihkan lemari. Bukan actually beberes lemari ya, which is good kalau misalnya kamu bisa ngeluarin sebagian baju kamu untuk diatur ulang atau diberikan ke yang butuh. The Hermit ini adalah tentang mengolah rasa diri kita sendiri gitu. Dimana masih adakah perasaan yang berhubungan dengan percintaan ataupun relasi di dalam diri kita yang sebenarnya nggak bagus buat kita. Banyak orang yang nanya, Madam saya kenapa sih nggak punya pacar? Kayaknya saya ngenes banget udah berapa tahun saya nggak punya pacar, yang deket selalu ghosting, selalu ninggalin, padahal udah deket tinggal jadi aja gitu. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol, bacain energinya lewat tarot reading, ya gimana bisa punya pacar kalau ada belief system ataupun kepercayaan yang dia pahami banget gitu, yang dia bawa dari keluarganya yang nggak bagus. Contohnya bahwa misalnya yang dalam keluarganya ada perpisahan ataupun perceraian karena perselingkuhan gitu ya, biasanya akan ada yang bukan biasanya, ada yang bisa membawa belief system salah bahwa ngapain nikah, cinta-cintaan apaan sih, nanti juga diselingkuhin, kita udah pacaran lama, nikah, ditinggalin dia sama istri muda yang lebih cantik gitu. Akhirnya ada semacam hopelessness gitu ya, rasa tak berdaya, dan ada juga rasa takut, fear gitu. Jadi begitu dapat orang yang deket, bawaannya controlling, ngatur gitu, bawaannya insecure, nggak pede, aduh ini saya kurang cantik, pasti dia nyari yang lain, akhirnya beneran ditinggalin misalnya. Jadi kartu The Hermit ini adalah tentang membersihkan rasa-rasa serupa, rasa-rasa seperti itu ya, walaupun nggak harus selalu tentang perselingkuhan, nggak harus selalu tentang insecure gitu ya, yang biasanya kita dapatkan ketika karena masa lalu kita, bisa jadi waktu dari kita kecil kita tangkap dari lingkungan kita, bisa jadi kita baca dari online terus kita terpengaruh banget sama cerita tersebut gitu ya. Jangan sampai belief system yang buruk menjadi doa yang kita kirimkan ke semesta, lalu diaminkan, terus kejadian deh sama kita. Kalau kita mikirin yang jelek-jelek, ya ibaratnya kita mendoakan yang jelek itu untuk terjadi. That's why kita selalu diajarin untuk berprasangka baik sama orang lain, berprasangka baik sama Tuhan, berprasangka baik sama pelajaran yang diberikan, dan juga berprasangka baik sama diri sendiri. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Pisces, kartu yang keluar adalah The Empress. Kartu The Empress ini menunjukkan segala kebaruan. Insya Allah akan mendapatkan sesuatu hal yang bagus, yang baru dalam kehidupan kamu. Sekecil apapun itu, jangan lupa untuk bersyukur, untuk menikmatinya. Menikmati itu karena orang-orang kadang-kadang suka lupa ya. Dapat sesuatu yang bagus, ditaruh, dijaga, tapi nggak dinikmati gitu. Dia nggak live in present moment gitu. Mungkin malah khawatir kalau dinikmati nanti nikmatnya bisa hilang seketika, padahal nggak seperti itu. Jadi kartu The Empress ini menunjukkan adanya energi baru dalam kehidupan kamu, entah ini teman baru, entah ini project baru, entah ini tawaran baru, entah relasi baru gitu ya. Apapun kebaruan itu, insya Allah ini akan membawa suatu hal yang bagus untuk kamu ya, awal yang bagus buat kamu. Jadi ya kita doakan saja hal tersebut terjadi padamu ya.
Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan hanya yang terbaik untukmu. Semoga sehat, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.